Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tentu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara kasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengarkan di sana ada 3 hal, yaitu berderma, berdoa, dan berpuasa atau bermati raga. Di sana mau diungkapkan ada satu hal, bahwa ini adalah latihan rohani kita. Latihan rohani kita, dan ini sebetulnya adalah suatu pembelajaran bagi diri kita. Karena kita sebetulnya sudah mendapatkan anugerah di dunia ini. Hal-hal duniawi itu sungguh sangat mengesankan bagi diri kita, sangat memikat, sangat membuat kita nyaman pokoknya. Nah, kita seringkali terlena akan hal itu. Maka diingatkan akan 3 hal itu, yakni kita berdoa, berderma, berbagi maksudnya, dan juga berpuasa. Nah, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, kita memaknainya bagaimana dalam kehidupan kita. Saya mau men-sharingkan dari keluarga di pastoran saja, paling gampang. Dari keluarga di pastoran ada 3 orang, yaitu Romo Purwo, Romo Triatmoko, dan saya. Kebetulan, ini saya mengatakan dalam arti kebetulan, Romo Purwo, nama Purwo itu berarti wiwitan atau pertama atau permulaan, awal. Dia yang mendapatkan anugerah sakit dari Tuhan pada bulan Januari. Masuknya Desember, tapi sampai Januari dia masih onam. Lalu yang kedua saya, Februari onam. Dan yang ketiga sesuai dengan namanya, Triatmoko. Yang ketiga masuk bulan Maret. Jadi kita bisa melihat ini, apakah ini kebetulan? Kita nggak tahu. Tetapi yang jelas adalah Tuhan
sebetulnya mau untuk mengarahkan, semoga-moga Romo Purwo dan Romo Triatmoko juga setuju dengan apa yang saya omongkan, bahwa Tuhan mengarahkan kepada kami cara bermati raga. Bagi kami itu adalah dengan cara seperti itu, memahami kelemahan yang kami punya. Pada saat kami di rumah sakit, opnam dengan saya pada saat itu, karena sakitnya kebetulan sama dengan Bapak Paus ya, yaitu infeksi paru-paru, kebetulan sama kan dengan Bapak Paus, masuknya juga sama kebetulan, dan itu juga bisa merasakan tidak bisa ngapa-ngapain, mau bernafas saja sulit, padahal Tuhan memberikan O2 itu free, bebas. Tapi saya membutuhkan O2 harus disemprotkan ke hidung. Tidak hanya itu, tapi juga obat. Dan di situ kita bisa saya melihat bahwa saya mengalami keterbatasan diri saya. Berarti saya harus berseru kepada siapa? Berseru kepada Tuhan. Apa yang saya miliki tidak ada gunanya sama sekali. Prestasi saya berdoa, saya mendoakan umat. Saya juga melakukan hal-hal yang baik untuk umat, pelayanan untuk umat. Saya rasa itu bukan prestasi kalau saya harus berhadapan dengan Tuhan. Dan itu menegur saya dan mengingatkan kepada saya bahwa saya betul-betul tidak mampu untuk melakukan apa-apa kecuali hanya dengan Tuhan. Dan saya juga tadi ketemu dengan Romo Triatmoko di rumah sakit lalu mengatakan, sudah nggak perlu memikirkan apa yang ada di paroki, nikmatilah masa istirahatmu di rumah sakit. Dengan cara seperti itu, untuk bisa apa? Dia bisa lepas, bebas untuk merefleksikan kehendak Tuhan. Kalau pikirannya itu masih memikirkan bagaimana pelayanan umat di parokiku, tidak akan bisa sembuh-sembuh. Kenapa? Karena pikirannya hanya memikirkan orang lain, tidak pernah memikirkan Tuhan yang mau menjamah dirinya. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, demikian juga dengan Romo Purwo. Romo Purwo juga bisa merasakan bahwa dia tidak bisa berjalan saat ini, sedang latihan jalan, dan beliau mengatakan bahwa mungkin terapinya 1-3 bulan beliau bisa jalan. Dengan demikian saya bisa merasakan bahwa kalau demikian Tuhan menghendaki supaya kami bertiga itu mendapatkan waktu yang sama untuk mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena saya juga belum mengalami kesembuhan total, masih dalam tahap terapi juga dari dokter. Nah, ibu bapak saudara dikasih dalam Tuhan, maka saya berharap bahwa nanti Paskah nanti kami bisa mengakhiri masa mati raga kami itu karena Tuhan yang senantiasa ada di dalam diri kami itu senantiasa bisa kami dekati. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, itu sharing dari kami. Nah sekarang, kalau kita menghayati apa yang ada di dalam diri panjenengan semua, bagaimana? Pantang doa berbagi. Saya mau tanya kepada panjenengan, gampang atau sulit? Atau harus memilih, dipilihkan oleh Tuhan, yakni sampai memahami keterbatasan kita sebagai manusia dan harus onang. Milih sing ndi? Halo? Nanti kon milih sing ngono, tunggu juga. Milih sing mana? Doa, puasa, dan berbagi. Baik. Kalau demikian kita bisa melihat ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau demikian, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil ini bukan hal yang berat. Kenapa? Karena kita masih sehat, karena kita masih mampu, karena kita masih bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Masih ada gunanya hidup kita, tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga. Maka kita bisa melihat bacaan Injil hari ini yang mengajak kita ini, itu bisa dilakukan. Hanya Tuhan menginginkan ketulusan dari diri kita. Tulus.
Artinya melakukan ini bukan untuk dilihat oleh orang lain, namun ketulusan ini memperlihatkan bahwa biarlah Tuhan ini yang memperhatikan kita. Kalau Tuhan memperhatikan kita, pasti Tuhan juga akan lebih memampukan kita untuk bisa melakukan yang terbaik. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, maka saya percaya dan saya yakin Bapak jenengan akan mampu untuk melakukan berbagi, berdoa, dan juga puasa dengan baik. Masa latihan kita diberi waktu 40 hari. Kita mau start besok. Besok adalah wajib untuk puasa dan pantang. Dan kita berdoa serta berbagi juga. Jangan sampai lowok ya besok. Karena kalau lowok besok berarti kita harus mengakukan dosa, karena itu yang wajib. Kalau hari Kamisnya kita berpantang, berpuasa, dan kita gagal, kalau yang itu tidak perlu mengakukan dosa, karena kita setiap latihan. Karena apa? Itu bukan hari wajib kita pantang dan puasa. Dan kita diberi waktu 40 hari oleh gereja untuk melatih itu. Nah, Ibu Bapak, saudari sekasih, maka mari kita bersama-sama menggunakan masa yang indah ini untuk berbenah diri. Kita percaya bahwa Tuhan itu yang memberikan yang terbaik untuk kita, karena kita selalu menggandul Gusti. Amin.